Halo guys, selamat datang di podcastnya Stay. Di sini perkenalkan nama saya Krisna. Di sini ada Kak Agus nih. Halo Kris, sore. Halo, sore. Pas dulu kita. Iya. Halo Kak Agus, ini Kak Agus. Saya mau sedikit tanya-tanya nih Kak. Boleh. Untuk sekarang Kak Agus kesibukan apa ya Kak? Kesibukan saya kerja ya Kris ya, sembari kuliah. Untuk kerjaan saya di salah satu transportasi darat Kris, bagian pelayanan, yaitu yang bertempat di Jakarta Pusat kantornya. Kalau untuk kuliah saya itu di Stay ya, ini sesuai dengan alma mater saya. Oh iya, Nah, itu berada di Jakarta Timur. Nah, saya itu masuk kuliah itu 2016, jadi berbarengan dengan kerja. Jadi saya masuk kerja itu sekitar kurang lebih beberapa bulan. Kemudian saya izin dengan atasan saya untuk bisa melanjutkan kuliah, dan ternyata responnya positif dan saya diizinkan dan dibantu untuk bisa sampai kuliah gitu. Jadi saya bersyukurlah bisa kuliah sampai dengan saat ini gitu Chris. Jadi untuk pekerjaan saya sangat disupport. Itulah kesibukan saya saat ini gitu Chris. Wah keren nih Kak Agus, dia kuliah sambil bekerja. Terus kalau boleh tanya lagi, sekarang Kak Agus hobinya apa ya Kak? Oke, untuk hobi saya itu ada futsal, main musik, terutama saya senang di drum ya. Kebetulan mungkin hampir sama dengan Kak Kris ya dulu ya, sempat main drum band ya. Ya benar. Marching band lah ya, Ya, gitu. betul. Nah, jadi itulah, terus sama saya di rumah itu banyak hewan peliharaan Mas Kris. Ya, jadi ada ikan lohan, itu saya piara beberapa ekor. Sama ada kucing itu kayak ras ya, kucing Persia. Nah, itu saya pelihara juga di rumah karena kebetulan saya juga suka hewan sih, seperti itu Mas Kris untuk hobi saya. Kak Agus, kita pindah tempat dulu ya Kak ya. Oke, pindah tempat ya Kris ya. Ternyata kondisi di sini hujan ya. Ya, hujan di sini. Wah, keren juga nih Kak Agus nih untuk binatang peliharaannya. Kira-kira di sana miara kayak hewan melata gitu enggak Kak? Kalau untuk hewan melata enggak ya, karena saya sendiri geli gitu. Geli. Ya, untuk hewan melata geli gitu. Jadi adanya ya kayak ikan dan kucing lah ya gitu. Yang normal-normal aja. Gitu iya. Kak. Krisna sendiri punya hobi hewan kah gitu? Pengalaman gitu. Kalau saya sendiri sih, saya nggak terlalu hobi sama binatang ya. Saya hobinya jalan-jalan. Oh iya, healing. Iya, saya hobinya healing kayak anak sekarang ya. Baik. Untuk menghilangkan penat ya Mas Iya, Kris ya. betul. Mantap, keren. Biasanya healingnya itu kemana aja Mas Kris? Oh, kalau saya biasanya cari-cari tempat ke gunung atau ke curug main air gitu kan. Intinya menenangkan diri lah ya. Ya, biar pikirannya pas bekerja ya. refresh gitu kan. Kerja kan kita kan pusing, Ya. stres kerjaan. Kalau misalkan kita healing, insya Allah pikirannya tenang lah ya. Oke, jadi semangat kerja lagi ya Chris ya. Iya benar, Oke, biar semangat mantap. kerja. Nih Kak Agus nih, tadi kan kakak cerita sempat bilang katanya kalau kakak kuliah di STI Rawamangun ya Kak ya? Ya, betul. Boleh tahu nggak sih kakak masuk ke kuliah itu tahun berapa Kak? Oke, baik. Jadi untuk awal saya masuk di STI itu gabung 2016 ya Chris ya. Oh 2016. 2016 tapi prosesnya itu pertama berbarengan dengan pekerjaan baru saya yang di transportasi darat ini. Jadi saya masuk di 2016. Saya jalan berapa bulan, saya harus izin dulu dengan atasan kan, diperbolehkan atau tidak untuk kuliah. Tapi ternyata yang saya dapat responnya sangat positif, sangat baik. Dari atasan saya sangat didukung untuk bisa melanjutkan pendidikan. Gitu. Jadi saya bersyukur, alhamdulillah saya saat ini bisa kuliah sampai dengan saat ini di STI Rawamangun, Jakarta Timur. Seperti itu, Chris. Oh gitu. Ya. Berarti kalau misalkan untuk sekarang kakaknya udah semester berapa nih Kak? Kalau untuk semester saya udah semester akhir ya, Chris. Jadi saat ini saya lagi nyusun skripsi. Wah, Doain ya biar bisa lulus sesuai waktunya gitu. Amin. Uh, Mau tahu dong Kak, suka dukanya kuliah sambil kerja itu gimana sih rasanya? Oke, mungkin suka dukanya itu sama dengan yang lain ya, gitu. Yang pertama itu ya pasti waktu, termakan waktu lah ya untuk, terus juga kayak istirahat kita ambil, cuman kan itu balik lagi ke resiko ya. Dimana kalau kita kuliah sembari kerja berarti kita udah harus tahu tuh resiko-resiko apa yang akan dihadapi gitu kan. Tinggal balik lagi gimana kita bisa memanage kayak waktu, terus istirahat, pola makan ya kan, biar kita juga tetap bisa sehat dan stabil lah ya, karena kan di masa pandemi kayak gini nih ya, yang ibaratnya gimana kondisi tubuh kita tuh benar-benar kayak dituntut buat
bisa bertahan ya, kayak imunnya mesti kuat gitu kan. Jadi untuk kayak pengaturan dan yang lainnya tuh mesti bener gitu, Chris. Untuk sukanya itu kalau di kampus itu ya kita jadi punya banyak teman gitu kan ya, karena kita bertemu dengan teman-teman baru gitu, dimana kita jadi lebih bisa bersosialisasi, jadi belajar juga sebelum terjun ke masyarakat kita ada di kampus, jadi lebih mengenal orang dan banyak juga kayak dosen-dosen yang memang enak gitu dalam pengajaran dan yang lain gitu. Untuk ya dukanya itu ya contoh mungkin kayak kadang kalau ada pekerjaan yang bentrok dan tiba-tiba tuh kita kayak bentrok itu pas kayak lagi UTS atau UAN gitu kan, dimana itu kita harus bener-bener bisa berkoordinasi untuk kayak izin-izinnya kayak gitu sih. Tapi sejauh ini ya alhamdulillah sih baik-baik aja sih, dan dalam kesempatan apapun kayak masih diberi kelancaran gitu untuk keduanya bisa tetap berjalan kayak gitu, Chris. Oh gitu. Berarti kalau untuk sukanya kakaknya nih nambah teman ya kayak Iya, betul. antara di kerjaan terus sama betul, di kuliah ya kayak. Tapi kalau misalkan untuk dukanya paling jamnya bentrok nih Ya. antara jam pekerjaan sama jam kuliah gitu kayak. Betul, apalagi pas kayak saat ujian, nah itu kan kayak kita kan pasti kepikiran banget lah ya, biar gimana pun kita pengen jalanin keduanya, jadi biar bisa berbarengan gitu antara pekerjaan dan ujian. Makanya sepintar-pintarnya kita bisa berkoordinasi dengan baik di pekerjaan dengan kampus juga, jadi biar jadwalnya itu bisa sinkron seperti itu, Chris. Gitu, Kak. Oke kak. Sekarang Krista mau tanya lagi nih, kakak Boleh. sekarang di STI Rawamangun Ya. ambil fakultas apa kak? Kalau untuk fakultas atau jurusan saya ngambil manajemen S1, Chris. Itu pemasaran ya, manajemen S1 pemasaran gitu. Terus ada pelajaran yang paling sulit nggak sih kak kalau misalkan di jurusan manajemen ini? Biasa lah ya kalau untuk laki ya, biasanya kalau terkait hitung-hitungan lah ya, kayak matematika bisnis gitu lah gitu. ya. Salah satu contohnya kayak gitu sih. Oke nih Kak Agus nih, sekarang Kak Agus di kampus ikut organisasi apa kak? Kalau boleh tahu kak? Ya, kalau untuk organisasi saya tidak mengikuti, cuman untuk di kampusnya sendiri itu banyak organisasi, Mas Kris. Oh, bisa dikasih tahu nggak nih kak nih? Kita kan nggak tahu nih di sana ada apa aja. Oh iya, boleh dong. Di stay sendiri tuh banyak ya, cuman yang saya paling populer tuh yang saya ingat tuh ada kayak futsal ya. Oh, ada Itu futsal. udah pasti lah ya, banyak cowok-cowok yang biasa main futsal gitu kan. Terus basket. Mungkin ada voli, mungkin ada kayaknya ya. Terus Sakuntala itu yang kayak pendaki-pendaki gitu, kayak macam Mas Kris gitu kan, senang healing ya. Pendaki-pendaki gitu ya. Naik gunung gitu ya Di kan. alam. Nah, sama ya Rois lah ya, kegiatan keagamaan kayak Oh, gitu. gitu. Ya. Tahu nggak sih kak kalau misalkan organisasi yang paling banyak diikuti sama mahasiswa itu apa? Kalau untuk paling diminati biasa lah ya, pasti nggak jauh-jauh dari olahraga lah ya. Itu basket dan futsal. Oh, Ya, gitu. yang paling diminati. Cuman kalau nggak salah itu kemarin Stay itu sempet jadi juara lomba catur. Ya, keren jadi nih. ada mahasiswanya kalau nggak salah yang jago banget main catur, Mas Kris. Gitu. Wah, keren nih, ternyata selain ada Mapala, terus ada Rohis, ada futsal, ada basket, ini juga ada Oke nih Kak Gus nih, biasa kan anak mahasiswa kan suka ngumpul-ngumpul, suka Yes. nongkrong nih, bisa dikasih tahu nggak sih untuk di dekat wilayah dari kampusnya Mas Agus itu ada tempat nongkrong yang enak itu di mana ya? Oh iya, jadi kalau untuk di dekat tempat di kampus itu, Chris ya, kalau untuk tempat makan, biasa saya makan itu ada di pinggiran, pas banget di pinggir kampus, di atas trotoar tuh ya, itu soto Lamongan. Jadi porsinya tuh banyak, Chris. Harganya normal lah ya, cuman porsinya itu. Oh, sesuai dengan kocek mahasiswa ya kayak yang jelas ya Kak? Untuk dompet mahasiswa ya sesuai lah ya, gitu sih. Aman, yang penting dompet aman. Aman, betul, dan memang itu rasanya enak banget. Jadi kalau mampir-mampir ke kampus, stay bisa mungkin ke situ mampir lah ya, rekomen gitu kan. Itu bisa jadi rekomen ya Yes. kalau misalkan buat selain dari mahasiswa itu juga bisa makan di situ ya Kak? Iya, Yang bisa ya, dong, bisa nongkrong jelas. juga. Kan ada di luar, posisinya di luar kampus gitu. Dan kalau untuk nongkrong sendiri ya, biasanya anak-anak itu di situ ada Circle K. Oh, Jaraknya Circle juga K. dekat ya, jadi seberang. Oh, nah, iya. jadi tinggal nyebrang doang. Itu teman-teman di situ biasanya kayak jajan ya, dan yang lain beli cemilan gitu. Itu asik juga buat nongkrong, Circle K gitu. Oh, gitu. Itu buka juga sampai malam ya. Jadi kalau kampus kan kalau nggak virtual ya,
ke normal misalkan gitu ya. Kan berarti kan kita ngampus ya, datang ke kampus ya. Dan itu sampai malam. Biasanya itu kita kan bingung ya nongkrong di mana lagi gitu kan. Nah, Circle K itu jadi kayak masih buka sampai malam, jadi ya lumayan lah membantu kebutuhan kita mahasiswa yang masih ketika harus masih ada kampus tapi istirahat break. Oh, gitu. Jadi bisa mampir ke situ, ntar balik lagi ke kampus. Oh gitu. Berarti kalau misalkan lagi jam kosong nih biasanya mahasiswanya pada main dah kayak pada kalau jajan untuk gitu break ya. Untuk break jadi macam-macam lah, ada yang kemana gitu. Tapi nanti ketika jamnya sudah balik lagi untuk mata kuliah,